Jika Anda mengamati beberapa peninggalan kerajaan Mojopahit di area Trowulan yang besar seperti Gapura Wringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, Candi Tikus, bisakah Anda melihat kesamaan di antara peninggalan Mojopahit ini? Ya, benar sekali. Jawabannya sangat mudah, bahwa semua bangunan tersebut menggunakan bahan dasar batu bata. Batu bata sendiri adalah bagian dari produk terakota, sebuah istilah untuk menyebut semua produk yang berasal dari tanah liat yang dibakar. Apakah ada produk terakota yang lain dari era Mojopahit? Akan kita bahas di bab hari ini. Yuk, budal. Ada dua jenis terakota dari zaman Mojopahit. Yang pertama yaitu tembikar, produk yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu antara 800 hingga 1000 derajat Celcius. Contohnya batu bata, genteng, lubang angin-angin atau lobster, kemudian hiasan genteng atau ukel. Yang kedua adalah gerabah, produk yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu 1200 derajat Celcius. Contohnya kendi, gentong, jambangan air, cobek, pot bunga, tutup kukusan, arca hiasan, dan celengan. Produk-produk terakota tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sakral atau suci, yang terkait dengan kegiatan keagamaan atau kerajaan, misalnya untuk bangunan candi, tempat pemujaan, gapura, istana, dan makam. Batu bata pastilah yang paling sering dipakai untuk kepentingan ini, dan juga beberapa arca hias dari tanah liat. Produk terakota tersebut juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat profan, non-sakral ya, yang tidak terkait dengan keagamaan alias kebutuhan sehari-hari warga. Misalnya batu bata untuk pondasi rumah, genteng, ukel, tembok pagar, dan banyak perkakas harian seperti gentong, kendi, jambangan air, cobek, hingga celengan. Nah, kali ini Anda akan saya ajak mengunjungi sebuah situs yang menggambarkan satu produk terakota yang unik dari era Mojopahit, yakni situs lantai segi 6. Wow, seperti apa? Yuk, budal. Halo, selamat pagi. Kali ini saya berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kita mengunjungi situs lantai segi 6. Letaknya tidak jauh dari Candi Kedaton Sumur Upas, yang kemarin kita kunjungi dan diduga merupakan istana barat dari Kerajaan Mojopahit. Pada catatan bangsa Belanda, situs ini dinamakan Ruins van een Mojopahit Adelik Huis, alias reruntuhan rumah bangsawan Mojopahit. Ditemukan kembali pada tahun 1982 dan selesai dipugar pada tahun 1991. Situs lantai segi 6 merupakan tinggalan masa Mojopahit yang berupa hamparan ubin dan sisa dinding bangunan. Situs ini berlokasi di Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan,
Kabupaten Mojokerto. Pada situs ini terdapat dua bentuk lantai yang berbeda. Lantai pertama berbentuk kepingan segi 4 yang berada di bagian atas, sedangkan lantai kedua berbentuk kepingan segi 6 yang berada di bagian bawah. Bentuk kepingan lantai segi 6 ini serupa atau mirip sekali dengan bentuk paving block di masa sekarang. Coba lihat. Nah, kepingan lantai segi 6 ini adalah terakota dari era Mojopahit yang terbuat dari tanah liat yang dipadatkan dan dibakar. Bukan seperti paving block sekarang ini dari bahan pasir ataupun semen. Keping lantai segi 6 ini memiliki lebar atau dimensi 20 x 20 cm dengan tebal 6 cm yang berada di kedalaman 1,8 meter dari permukaan tanah saat ini. Susunan lantai rapat dan saling terhubung satu sama lain pada hamparan dalam suatu struktur maupun di luar struktur. Nah, berdasarkan indikasi yang ada, maka situs lantai segi 6 ini merupakan pelataran dari suatu rumah kaum bangsawan. Hal itu juga dikuatkan dengan adanya toponimi lantai segi 6 sebagai desa atau dusun Sentonorjo yang berarti tempat di mana terdapat banyak bangsawan. Memang masyarakat Majapahit dulu hidup dalam beberapa strata sosial. Secara umum, strata sosial yang ada di Majapahit digolongkan dalam 4 kasta, yaitu kasta Brahmana yang menjadi pendeta dan spiritualis, merupakan kasta tertinggi dan paling dihormati. Kedua adalah kasta Ksatria yang diisi oleh golongan raja, bangsawan, dan prajurit. Kasta ini melakukan aktivitas seputar pemerintahan dan kenegaraan. Kasta selanjutnya adalah golongan Waisya atau pedagang, petani, dan peternak. Kasta ini merupakan tulang punggung kerajaan sebab mereka menyediakan komoditas perdagangan maupun kebutuhan pangan di kerajaan ini. Kasta keempat yaitu Sudra yang terdiri dari kaum buruh. Kaum ini ditempati oleh orang-orang yang bekerja mengandalkan tenaganya untuk membantu pekerjaan orang lain. Strata sosial yang sangat mungkin berhubungan dengan situs lantai segi 6 ini adalah kaum ksatria. Kaum yang terdiri dari golongan raja dan bangsawan ini memiliki banyak harta sehingga mampu membangun rumah tinggal menggunakan bahan yang berkualitas, termasuk perkerasan lantai menggunakan lantai segi 6 ini. Terakota Mojopahit yang berbentuk seperti paving block ini tentunya sekarang nggak diproduksi lagi karena sekarang kita sudah menggunakan pasir dan semen. Lalu di masa sekarang ini masih adakah para pengrajin penghasil terakota Mojopahit tersebut? Sejak zaman Mojopahit, daerah Trowulan memang telah memproduksi batu bata yang terkenal kuat dan bagus. Semua lokasi linggan atau tempat pabrik batu bata ini 92% berada di lahan persawahan dengan pola persebarannya yang klaster atau menggerombol. Desa Temon, Desa Wates Umpak, Desa Jatipasar, Desa Trowulan, dan Desa Bejijong merupakan desa-desa dengan tingkat kerawanan terhadap kelestarian kawasan cagar budaya tinggi karena selain terdapat industri batu bata merah, di wilayah desa-desa tersebut juga terdapat lokasi persebaran situs cagar budaya. Wah. Usaha pembuatan batu bata berarti ada proses penggalian tanah untuk bahan baku. Mengingat lokasi produksi masih lingkup areal situs-situs Mojopahit, tak jarang ditemukan artefak-artefak yang bernilai sejarah tinggi. Tidak semua penemuan artefak tersebut bisa terselamatkan masuk ke museum. Ada yang rusak karena proses penggalian, dan ada juga yang sebagian berpindah tangan ke pedagang barang antik. Wow. Di sini yang berlaku memang kerap hukum ekonomi. Siapa yang mampu membayar lebih yang membawa pulang. Dan tentu saja seperti biasa, pihak Dinas Kepurbekalaan hampir selalu terlambat.
karena alasan dana. Ya, semoga tetap ada solusi untuk masalah ini ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya hari ini. Kita jumpa lagi di liputan saya berikutnya. Sampai jumpa dan matur nuwun.